Oke, sekarang kita fokus pada peran sosial media sosial ya, teknologi digital dalam komunikasi interpersonal. Jadi karena berkaitan dengan lagu tadi, kita coba search aplikasi Spool dan menemukan banyak sekali orang yang berinteraksi lewat lagu apa itu ya, lagu yang kita itu termasuk yang paling laku. Bisa kita punya analisa mengapa lagu itu laku ya. Jadi media sosial juga itu ternyata memfasilitasi, memperkuat komunikasi antarpersonal. Jadi kalau individu kita punya banyak kelemahan ya, untuk secara efektif berkomunikasi, kita bisa mengerahkan namanya social power, kekuatan sosial. Kita bayangkan seperti paduan suara. Jadi teknologi dapat digunakan untuk komunikasi interpersonal, bisa menjaga relasi. Kekuatan media sosial itu terdapat dari masukan dari komunitas ya, dari banyak orang. Ada faktor interaksinya, ada sharing kontennya, dan ada kolaborasi. Analoginya itu seperti komunikasi catur ya dengan tenis. Kalau di luar media sosial ya, interaksi langsung itu seperti main tenis. Kita harus balas interaksinya real time. Kalau catur itu kita bisa berpikir. Jadi lewat media sosial kita bisa tunda jawaban kita itu sampai kita siap. Jadi kita bisa lihat perbandingannya. Ada yang komunikasi bersifat kaya dengan nuansa komunikasi, ada yang lean itu ramping gitu. Jadi texting, email, online post itu karena kata-kata ya ramping gitu ya, dia tidak punya bobot nuansa seperti suara atau gambar atau gerak-gerik. Jadi media sosial itu memiliki potensi tapi punya risiko. Potensinya itu bisa memperkaya dan memenuhi kebutuhan relasi di mana saja, kapan saja, bisa meningkatkan jumlah dan kualitas interaksi komunikasi antar pribadi, dan relatif mudah dan tidak rumit. Tapi ya itu resikonya itu miskin nuansa, agak dangkal dan bisa basa-basi begitu ya. Spontan dan singkat dan tidak hangat ya, suap-suap kuku, ephemeral. Dan seringkali komunikasinya itu bersifat ilusi, maya. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk kompetensi kita di dunia maya? Saya kira yang pertama itu justru kehati-hatian ya. Karena ada sesuatu yang biasa di dunia interaktif, dunia nyata itu bisa menjadi celaka di medsos ya. Jadi misalnya ucapan-ucapan tertentu yang dia lewat begitu saja, begitu kita lakukan di medsos, dia terekam. Jadi kita berhati-hati apa yang kita post di situ. Kita respect, menghargai orang lain. Respect juga akan kebutuhan untuk tampil utuh ya, untuk kebutuhan akan perhatian. Maksudnya kalau kita di medsos itu, kita bercabang-cabang perhatian kita ya. Kita harus sopan, sadar bahwa banyak orang di sekitar kita itu. Kita seimbangkan antara medsos dengan tatap muka, barangkali interaktif ya, seperti Zoom dan sebagainya. Dan jangan lupa memanfaatkan keragaman multimoda. Oke, sebelum kita berpisah, saya bisa beri satu tugas ya, pribadi, tidak usah di-upload. Ini tugas untuk membantu kita. Coba kita berpikir bagaimana memecahkan persoalan itu dengan repertoar ya, menyanyi, pidato, storytelling, puisi, anekdot, pantun, pernyataan, lelucon, dan sebagainya ya. Kompetensi bisa kita kembangkan ya, asal mau melatih diri.
Dan latihan itu hanya bisa kita sustain bila kita mencintai latihan itu. Jadi, saudara-saudara, kita kumpulkan repertoar, daftar lagu, daftar story, puisi, dan sebagainya. Kemudian kita kumpulkan itu, kita latih, kita hafal. Lalu katakanlah kita nyanyikan itu. Jadi, katakanlah you are on the way to be an artist dalam komunikasi ini ya. Coba selama 2 hari berturut-turut, temukan berbagai kebutuhan-kebutuhan dalam diri Anda yang perlu Anda penuhi, yang bisa dipenuhi menggunakan komunikasi. Kemudian, bagaimana saudara-saudara bisa semakin memenuhi kebutuhan saudara itu dengan meningkatkan skill berkomunikasi. Pilih satu situasi yang Anda alami ya. Lalu modelkan dia secara transaksional untuk menemukan sifat natural dari komunikasi antar pribadi itu. Kemudian terapkan konsep yang kita pelajari itu. Lalu ingat juga situasi-situasi di mana Anda berkomunikasi dengan kompeten dan dengan tidak kompeten ya. Jadi ada situasi yang Anda kompeten, ada tidak kompeten. Yang tidak kompeten itu, berdasarkan pengamatan itu, tentukan sasaran-sasaran untuk perbaikan diri. Terakhir, coba evaluasi ya, level kompetensi medsos yang Anda gunakan untuk bangun relasi. Bagaimana Anda bisa meningkatkan itu. Baik, terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Sampai jumpa lagi minggu depan.